Pada Bapak Febrian Awal Mahdudi, SPD NPD, izinkan memperkenalkan diri. Saya Noviza Malusiani sebagai mahasiswa semester 2 dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan judul deskripsi kebijakan Kabinet Besar Prabowo terhadap efektivitas kinerja kementerian. Saya di sini ingin mengungkapkan hasil penelitian saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya siap mengungkapkan deskripsi dari bab 1 sampai bab 3. Alasan saya mengambil judul kebijakan Kabinet Besar Prabowo terhadap efektivitas kinerja kementerian yaitu yang pertama, adanya perubahan cukup signifikan dalam pemerintahan baru Prabowo Gibran mengenai jumlah menteri yang sangat banyak yaitu 48 menteri dan 59 wakil menteri. Yang kedua, dalam kebijakannya, Prabowo malah membuat kebijakan efisiensi anggaran. Jadi penulis ingin melihat hubungan dan pengaruh antara kabinet gemuk dengan efisiensi anggaran. Apa yang akan dilakukan Prabowo Gibran untuk dapat menjawab ungkapannya bahwa kabinet gemuk dapat membuat kinerja pemerintahan lambat, kurang gesit, dan tidak tepat sasaran dalam mencapai tujuannya. Program dan kegiatan ini apa yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk menjalankan kabinet gemuk dengan menggunakan efisiensi anggaran yang telah direncanakannya. Makalah ini ingin menyoroti langkah dan apa saja yang dilakukan pemerintah supaya kabinet gemuk dapat berjalan gesit dan menuntaskan program kegiatan ini dari kinerja pemerintah. Adapun identitas masalah ada 4. Yang pertama, apa efek dari kebijakan kabinet besar tidak menghasilkan hasil yang baik. Yang kedua, rasa tidak puas masyarakat mengenai kinerja kementerian. Yang ketiga, pelaksanaan program digitalisasi menghadapi masalah terkait infrastruktur dan sumber daya manusia. Dan yang keempat, yang terakhir, rendahnya transparansi dan akuntabilitas dalam kementerian. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana dampak kebijakan pemerintah besar Prabowo terhadap efisiensi kinerja kementerian dalam mencapai sasaran pembangunan nasional. Di sini saya akan menjawab, yaitu karena kebijakan pemerintah Prabowo dapat memiliki dampak signifikan terhadap efisiensi kinerja kementerian dalam mencapai sasaran pembangunan nasional. Analisis dampak kebijakan ini dapat membantu memahami bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi kinerja kementerian dan pencapaian sasaran pembangunan nasional, sehingga dapat diambil langkah-langkah untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dan mencapai tujuan pembangunan nasional. Yang kedua, apa saja kendala dan faktor pendukung yang ada dalam penerapan kebijakan Kabinet Besar Prabowo terkait optimalisasi fungsi kementerian. Saya di sini akan menjelaskan lagi karena penerapan kebijakan Kabinet Besar Prabowo terkait optimalisasi fungsi kementerian memerlukan identifikasi kendala dan faktor pendukung yang tepat. Dengan memahami kendala yang dihadapi dan faktor pendukung yang ada, kebijakan ini dapat diimplementasikan secara efektif dan mencapai tujuannya dalam meningkatkan kinerja kementerian. Yang ketiga, apakah kebijakan Kabinet Besar Prabowo ini tentang harmonisasi peraturan antar kementerian dapat mengurangi birokrasi yang rumit dan mempercepat pelayanan kepada publik? Jawabannya, karena kebijakan ini dapat berpotensi mengurangi birokrasi yang rumit dan mempercepat pelayanan kepada publik dengan menyelaraskan peraturan agar kementerian diharapkan proses pelayanan publik menjadi lebih efisien dan efektif, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari kebijakan ini. Harmonisasi peraturan ini dapat menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengurangi kompleksitas birokrasi. Dan yang terakhir, yang keempat, apa kontribusi kebijakan transparansi dan pengawasan dalam Kabinet Besar Prabowo untuk mencegah atau memberantas korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan di tingkat kementerian?
Karena kebijakan harmonisasi peraturan ini antar kementerian yang diterapkan oleh Kabinet Besar Prabowo berpotensi menyederhanakan birokrasi dan mempercepat pelayanan kepada publik. Dengan adanya keselarasan peraturan ini, proses pelayanan publik diharapkan menjadi lebih efisien dan efektif, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya langsung dari kebijakan ini. Adapun tujuan yang pertama untuk memahami dampak kebijakan Kabinet Besar Prabowo terhadap kinerja kementerian dalam mencapai sasaran pembangunan nasional. Yang kedua, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat dan mendukung implementasi kebijakan Kabinet Besar Prabowo dalam meningkatkan peran kementerian. Yang ketiga, untuk mengevaluasi apakah kebijakan Kabinet Besar Prabowo dalam menyelaraskan regulasi antara kementerian dapat mengurangi birokrasi yang rumit serta mempercepat layanan publik. Dan yang keempat, untuk mengetahui bagaimana kebijakan transparansi dan pengawasan di Kabinet Besar Prabowo berkontribusi dalam mencegah atau mengatasi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di tingkat kementerian. Adapun manfaat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Menurut Sugiono 2017-291 berpendapat bahwa kegunaan tersebut bisa berupa aspek teoritis maupun praktis. Dalam konteks penelitian kualitatif, manfaat yang bersifat teoritis ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan secara praktis digunakan untuk mengatasi masalah. Selanjutnya ada teori kebijakan Kabinet Besar. Menurut pendapat Fritz Morsten, Max Bintor, Jokromijojo 1994 menyatakan birokrasi adalah jenis organisasi yang digunakan pemerintah modern untuk menjalankan tugas-tugas khusus melalui sistem administrasi yang dijalankan oleh aparatur pemerintahan. Dan teori yang kedua, ada teori efektivitas. Teori efektivitas menurut Siagian 2005 menjelaskan bahwa efektivitas adalah kemampuan untuk mencapai target yang telah ditentukan melalui upaya struktur. Efektivitas diukur dengan mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu ketetapan metode, efisiensi waktu, efisiensi biaya, efisiensi tenaga, dan efisiensi tenaga. Selain itu, efektivitas juga harus memberikan manfaat bagi semua yang terlibat. Dengan demikian, efektivitas tidak hanya mencapai target, tetapi juga tentang bagaimana target tersebut dicapai dengan cara yang efisien dan bermanfaat bagi semua pihak. Dalam konteks kebijakan publik ini atau organisasi ini, teori dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan suatu program atau kebijakan dalam mencapai tujuannya. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang disebutkan di atas, organisasi dapat meningkatkan efektivitas dalam mencapai target dan memberikan manfaat bagi stakeholdersnya. Selanjutnya ada yang ketiga, ada teori kinerja. Kinerja adalah kemampuan kerja yang tercermin dari hasil yang dicapai, menunjukkan seberapa efektif suatu kegiatan, program, atau kebijakan yang dijalankan untuk mencapai tujuan, misi, dan visi organisasi yang telah direncanakan menurut Bastasian 2006 nomor 274. Teori kinerja ini menjelaskan bahwa kinerja kemampuan kerja yang tercermin dari hasil yang dicapai untuk menunjukkan seberapa efektif suatu program atau kebijakan yang dijalankan untuk mencapai tujuan, visi, dan misi organisasi yang telah direncanakan. Dalam teori ini, kinerja diukur berdasarkan hasil yang dicapai dan seberapa efektif suatu kegiatan atau program yang dijalankan. Kinerja yang baik menunjukkan bahwa organisasi telah berhasil mencapai tujuannya dan menjalankan misinya dengan efektif. Teori ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja organisasi, program, atau kebijakan, serta untuk mengidentifikasi area perbaikan dan meningkatkan kinerja di masa depan.
Dengan demikian, teori kinerja ini dapat membantu organisasi untuk mencapai tujuannya dan meningkatkan efektivitasnya. Adapun metodologi penelitian. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif dan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan nyata tentang kebijakan kabinet besar terhadap efektivitas kinerja kementerian. Tempat dan waktu penelitian. Tempat waktu penelitian di Untirta. Sumber data penelitiannya mahasiswa dari latar belakang sosial, cukup representatif untuk menyampaikan pendapat kritis terhadap kebijakan kabinet besar Prabowo. Dan untuk sumber datanya, sumber data dalam studi ini merupakan informasi yang mendukung peneliti untuk memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian yang didapatkan dari 6 informan yang dipilih secara acak, termasuk mahasiswa aktif FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dan untuk langkah-langkah pengumpulan datanya yaitu ada tahap orientasi, eksplorasi, dan member check, terus ada teknik pengumpulan data, wawancara, dokumentasi, kisi-kisi penelitian, perencanaan, konseptual, dan operasional. Sekian presentasi terkait isi dari proposal penelitian saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Febrian Alam Bahrudin, SPD MPD, atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam presentasi saya. Saya tutup presentasi saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.